zero dulu. Nanti saya tunjukkan zero dulu ya. Yang 70. Nah, kita zero dulu, nanti saya jelaskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya asadallah Ya Sadallah. wa asad Rasulillah. Sada Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sayyidash syuhada. Ya Sayyidah Syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya Syuhada. Allahumma jazihim anil Islam Alil Islam. wa ahlahu Ahlahu. afdalal jasa Wadadisa. warfa darajatahum Darajatahu. wa akrim maqamahum bifadlika Bifadlika. wa karamika Bikaram. ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu Wa inna insyaallah. lalahikun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Baik para jemaah, disinilah perkuburan 70 syuhada ya. Panas. Jadi makam paman Nabi ya, Hamzah bin Abdul Muttalib berada di sebelah kanan. Di situ ada dua kuburan ya. Yang satunya Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah. Yang satunya paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Sisanya di sini. Jadi di dalam pagar ini Bapak Ibu ada 70 syuhada. Sejarahnya sesudah peperangan Uhud, 40 sesudah peperangan Uhud, di sini pernah terjadi banjir. Karena di Jabal Ainin tersebut ada dua mata air, kalau di kita sumber ya, yang sangat besar, ditambah hujan, maka di sini pernah terjadi sesudah 40 tahun sudah peperangan Uhud. Di sini pernah terjadi banjir, maka sejarahnya jasad daripada paman Nabi ini mengambang ke atas. Jadi sejarahnya bahkan masih mengeluarkan darah segar seperti baru meninggal. Benar dengan janji Allah, kalau mati syahid maka jasadnya akan utuh. Ya. Jadi disitulah Bapak Ibu ada sebuah bukit kecil, itu yang dikenal dengan Bukit Jabal Rumat, di mana Rasulullah yang menempatkan 50 pasukan pemanah. Rasulullah berpesan, kalah atau menang, kalian yang 50 pemanah ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Jabir, maka Rasulullah berpesan jangan sampai turun. Setelah terjadi peperangan, maka yang 50 pemanah ini melihat musuh sudah lari, terbirit-birit, bahkan banyak yang mati, yang meninggal. Mereka meninggalkan hartanya ya. Kalau peperangan itu Bapak Ibu, itu hartanya dibawa. Jadi kalau dia meninggal, haknya yang menang. Maka yang 40 ini turun dari bukit, turun 40, tinggal 10 pasukan dengan satu komandannya Abdullah bin Jabir. Apa yang terjadi? Sesampainya, karena Khalid bin Walid dengan pasukannya memutar balik melihat di atas bukit sudah kosong, maka Khalid bin Walid sebelum masuk Islam memutar balik dari belakang, terjadilah malapetaka sampai paman Nabi ini terkena juga meninggal ya. Yang dibunuh khusus oleh Wahsy. Jadi paman Nabi ini dibunuh khusus oleh yang bernama Wahsy. Jadi Wahsy ini Bapak Ibu, Wahsy ini adalah salah satu orang Negro ya. Budak, artinya budak. Terus Wahsy ini ditunjuk oleh Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah ini dendam kepada Nabi dengan pamannya, karena waktu perang Badar, Hindun ini suaminya dengan anaknya, saudaranya terbunuh. Maka Hindun ini seorang perempuan ya. Hindun ini sangat dendam. Maka menunjuk kepada Wahsy, kalau kamu Wahsy bisa membunuh Muhammad dengan Hamzah, maka akan kamu bebaskan, bahkan kamu akan
saya beri hadiah yang cukup banyak dan besar. Karena Wahsy ini salah satu orang yang pandai melempar tombak, maka Wahsy ini Bapak Ibu tidak membunuh yang lainnya, hanya tertuju pada Hamzah dengan Rasulullah. Bahkan sejarahnya Wahsy ini sebelum melempar tombak, Wahsy ini sembunyi di sela-sela batu. Agar kenapa? Melihat Hamzah melawan pasukan Quraisy, maka Wahsy ini kalau sudah mendapatkan kesempatan melempar tombaklah, kena, sejarahnya kena di dadahnya, ya. Dari situlah paman Nabi ini syahid gugur di peperangan Uhud. Bahkan sejarahnya Hindun ini saking dendamnya kepada Hamzah, maka jasad Hamzah ini sejarahnya dipotong, ya, telinga dipotong, bahkan jantungnya dirobek mau dimakan oleh Hindun bin Utbah. Karena Allah tidak mengizinkan kalau sampai Hindun ini memakan jantung daripada Hamzah, maka api neraka tidak akan membakar. Maka Hindun ini menelan dikunyah, tidak sampai ditelan, dimuntahkan kembali, seperti itu. Tidak lama kemudian Hindun ini Bapak Ibu akhirnya masuk Islam, beriman kepada Allah dengan Rasulnya. Baik para jemaah, di situ sejarahnya di atas, karena ini yang dikenal dengan Jabal Uhud dengan kepanjangan 5 kilo, ya. Di atas ada lafal Allah, itu sejarahnya wallahu a'lam, ya. Di mana Nabi Harun, ya, Nabi Harun pernah menaiki di atas jebal ini, ya, dengan Nabi Musa sejarahnya. Maka Nabi Harun ini sejarahnya Bapak Ibu jatuh sakit, bahkan meninggal di atasnya, dikuburkan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, kita yang jelas makam para nabi itu tidak jelas keberadaannya, terkecuali satu makam Nabi Muhammad. Kita wajib mempercayai makam Rasulullah berada di Masjid Nabawi, ya, di Madinah. Itu yang wajib kita dipercayai. Karena makam Nabi yang jelas tidak jelas keberadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Juga di sebelah kanan ini ada sebuah gua di mana yang dikenal dengan Gua Uhud. Rasulullah pada waktu perang Uhud sampai terluka, gigi rahangnya patah, ya, dagingnya terluka. Maka oleh para sahabat dibawa ke dalam gua, ya. Rasulullah menadah darahnya, dikhawatirkan nanti darah kalau sampai menyentuh tanah, maka gunung ini akan menghancurkan kaum Quraisy, ya. Karena Rasulullah tidak seperti orang biasa. Rasulullah ada niatan ingin masih mengislamkan semua pasukan Quraisy yang dari kota Mekah. Jadi saat itulah darah tersebut diwadahkan tangannya oleh Rasulullah. Di sini ada gua, sekarang sudah tertutup. Karena kenapa? Orang dari luar Bapak Ibu kadang kalau berziarah ke gua tersebut, sholatnya menghadap ke gua. Maka oleh pemerintah Arab Saudi sekarang dipagar oleh kawat dan juga ditutup. Baik para jamaah di Allah Rahman, inilah yang seperti kami sampaikan, masjid Masjid Syuhada, ya. Rasulullah usai perang pernah singgah di sini, istirahat sejenak. Rasulullah selesai melaksanakan sholat baru kembali ke Madinah. Maka masjid ini dikenal juga dengan masjid istirahat, artinya masjid tempat istirahat. Dikenal juga dengan Masjid Syuhada karena dibangun di atas tanah tempat para syuhada, ya. Baik para jemaah, kami cukupkan penyampaian karena sudah jam 12. Masih ada 2 lagi tempat bersejarah kita akan lewatin, ya. Kita tidak turun nantinya di Masjid Kiblatain dengan Khandaq, cuma kita melewatin. Agar kenapa? Agar kita sesampainya di hotel masih bisa mengikuti sholat secara berjamaah dengan Imam Masjid Nabawi. Mari kita yang mau ngambil foto mandiri dipersilahkan. Sesudah itu kita kembali ke bis. Kami akhiri penyampaian dari kami. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo yang ngambil foto ngambil dulu, nanti kembali ke bis. Toilet jauh enggak ya? Toilet, mau ke toilet di masjid, mau ke toilet. Monggo baik santar. Apa jauh enggak usah aja. Iya di depan ini, di sampingnya lagi. Oh, ya. Bisa ditahan? Tahan enggak? Ya. Bisa ditahan. Ayo kita langsung, ayo Pak. Itu